200 bulan yang lalu, lahirlah Elora Danan, bayi yang diramalkan akan menyelamatkan dunia. Sejak awal, ia diburu oleh pasukan Ratu Bavmorda, namun berhasil diselamatkan oleh dua pahlawan, Willow, seorang petani kurcaci dari suku Newlin, dan Matt Martigan, seorang kesatria dari bangsa Galadorn, yang kemudian menikahi Ratu Sorsha. Untuk melindunginya, identitas Elora disembunyikan dari semua orang, bahkan dari dirinya sendiri. Bersama-sama, Willow dan Matt Martigan berhasil mengalahkan Bavmorda, ibu dari Ratu Sorsha, serta mengusir kegelapan. Meski begitu, Willow kemudian dihantui mimpi tentang bangkitnya kejahatan kuno yang akan mengancam calon ratu baru. Di masa kini, terlihat pertarungan pedang dua orang remaja, Kit dan Jade. Pertarungan itu adalah latihan yang rutin mereka lakukan. Duel itu dimenangkan Kit yang merupakan anak dari Ratu Sorsha. Kit berkata ia ingin pergi berpetualang ke luar dinding, namun Jade mengetahui dunia luar sangatlah berbahaya. Di sela obrolan, prajurit memanggil mereka untuk pulang ke istana karena akan ada tamu dari kerajaan Galadorn. Prajurit itu juga mengabarkan Pangeran Eirk sedang berburu. Ternyata Pangeran Eirk sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Wanita itu bernama Dove, seorang pelayan dapur kerajaan. Dove merasa ragu dengan cintanya Eirk karena ia seorang playboy. Di saat yang sama, datanglah Case untuk menjemput pangeran kembali ke istana. Terlihat suasana kota yang ramai dan damai. Kit dan pangeran masuk ke istana. Mereka bertemu dengan sang ibu. Ratu Sorsha melihat ada kecupan di leher Eirk, lalu Sorsha melarang Kit bermain di Canyon Maze karena itu tempat terlarang. Ratu Sorsha menyuruh Kit untuk berganti gaun yang telah disiapkan di kamar. Tiba-tiba Ratu Sorsha mendengar suara bisikan bahwa suku Gale telah tiba. Di malam hari, pesta penyambutan tamu kerajaan Galadorn terlihat mewah dan banyak hidangan yang disajikan. Di sisi lain, Dove merasa cemburu melihat Pangeran Eirk sedang berbincang dengan wanita lain. Ratu Sorsha mengenalkan kerajaan Galadorn sebagai sekutu yang telah menjalin kerjasama selama 200 bulan, yang juga ikut membantu peperangan melawan era kegelapan Ratu Bavmorda. Ia juga mengumumkan putrinya, Kit, akan melangsungkan pernikahan dengan Pangeran Graydon esok hari. Setelah Ratu berpidato, Jade mengabarkan pada Kit jika dirinya akan menjadi prajurit Galadorn dan pergi ke selatan. Kit pun bertingkah aneh hingga ia menabrak Graydon, seolah menunjukkan emosi. Kit memprovokasi Graydon dan mengajaknya adu ketangkasan yang melibatkan saudaranya Eirk. Ratu Sorsha yang melihat perbuatan itu marah kepada Kit karena hal itu sangat memalukan. Kit berkata bahwa dirinya tidak ingin menikah dengan Graydon. Ratu Sorsha meminta Kit untuk meminta maaf dan akan tetap melaksanakan pernikahan pada esok hari. Di sisi lain, Dove mulai meluapkan rasa cemburunya kepada Eirk karena ia merasa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Namun Eirk berusaha menenangkan hatinya dengan memberikan sebuah gelang sebagai tanda kesungguhan dan bentuk komitmen terhadap hubungan mereka. Sementara itu, Jade yang sedang tertidur lelap tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang masuk dan langsung memeluknya. Ternyata itu adalah Kit. Dengan nada serius, Kit berpamitan kepada Jade karena ia berniat pergi berpetualang demi menghindari perjodohan yang dipaksakan oleh ibunya, Ratu Sorsha. Sebelum pergi, Kit menegaskan keyakinannya bahwa suatu hari Jade akan tumbuh menjadi seorang kesatria yang hebat. Setelah itu, Kit pun meninggalkan Jade seorang diri. Di sisi lain, Ratu Sorsha yang gelisah dalam tidurnya mendapat mimpi buruk tentang kedatangan pasukan suku Gale. Ia terbangun dengan rasa cemas dan teringat pada sahabat lamanya Willow. Di luar tembok kerajaan, pasukan suku Gale sudah tampak bersiap melakukan penyerangan dengan mengeluarkan sihir kabut pekat yang perlahan menyelimuti seluruh kerajaan. Jade berusaha mengejar Kit karena merasa keputusan itu terlalu tergesa-gesa dan bukan pilihan yang bijak. Dengan tegas, Jade menyatakan bahwa dirinya akan tetap setia mengabdi pada Ratu dan Tir Asleen. Pada akhirnya, Jade hanya bisa pasrah dan merelakan kepergian Kit. Tak lama kemudian, keduanya dikejutkan oleh kabut tebal yang muncul bersama pasukan Gale yang mulai menyerang istana.
Ratu Sorsha yang mendengar keributan di luar segera mengambil pedangnya, lalu bergegas menuju ruang penjara untuk membebaskan seorang tahanan. Sementara itu, Erk yang juga mendengar kegaduhan tersebut bersiap menghadapi pertempuran, meski itu berarti ia harus meninggalkan Dove. Stay behind me. Oh man, I'm sorry. I thought you were totally gonna let go of her. Setelah pertempuran usai, Kit panik mencari keberadaan saudaranya, Erk, namun ia tidak menemukannya di antara para prajurit. Ternyata Erk menghilang dari perlindungan Case. Graydon yang saat pertempuran berada di menara melihat dengan jelas bahwa Erk diculik oleh suku Gel yang sejak awal memang menjadikannya sebagai target utama. Keesokan harinya, Ratu Sorsha mengadakan pertemuan penting dengan para prajurit berbakat untuk membahas misi penyelamatan Pangeran Erk. Dalam pertemuan itu, ia memutuskan melibatkan Borman, seorang prajurit sekaligus tahanan yang berpengalaman di dunia luar dinding. Ratu Sorsha memberikan kesempatan kepadanya untuk menebus dosa dengan menjalankan misi ini. 4 orang pun terpilih, Kit, Jade, Case, dan Borman. Namun, untuk melacak Erk, mereka membutuhkan bantuan seorang penyihir. Borman sempat meragukan keberadaan penyihir di kerajaan, tetapi Ratu Sorsha mengetahui masih ada seorang yang tersisa, yaitu Willow dari suku Newlyn, yang tinggal di tepi sungai Fryn. Ia yakin Willow telah menunggu mereka, sebab segala kekacauan yang dilakukan suku Gel ini sudah pernah diramalkan olehnya. Pada pagi berikutnya, rombongan itu berangkat meninggalkan istana. Di tengah perjalanan, mereka merasa diikuti oleh seseorang dan ternyata itu adalah Dove. Dove kabur dari istana karena ingin menyelamatkan kekasihnya, Erk. Kit sempat marah dan menyuruh Dove kembali, namun Case berpendapat bahwa sebaiknya Dove pulang keesokan harinya saja karena malam sudah semakin larut. Keesokan paginya, Dove menghilang tanpa jejak. Borman lalu memberitahu bahwa ia melihat Dove berangkat lebih dulu. Kini Dove menghadapi tantangan berbahaya, yakni melintasi sebuah jurang yang dalam dan panjang seorang diri. Sementara itu, rombongan Kit akhirnya sampai di luar gerbang penjaga. Mereka terkejut karena para penjaga yang biasanya ada di sana justru menghilang. Di salah satu dinding, mereka menemukan sebuah ukiran tua bertuliskan peringatan menyeramkan, kegelapan akan bangkit kembali. Tiba-tiba, sesampainya di luar, rombongan Kit kembali bertemu dengan Dove dan menyuruhnya pulang ke istana. Namun Case menegur keduanya dengan keras, mengingatkan bahwa jika mereka ingin bertahan hidup di dunia luar, maka semuanya harus dilakukan bersama-sama. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara panah melesat dan Case pun terkena serangan. Ternyata, penyerangan itu berasal dari pasukan berkuda Bone Reavers yang mengepung mereka. Usai berhasil lolos dari pengejaran tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Kit merasa bersalah dan meminta maaf pada Graydon atas sikap keras kepalanya. Graydon menerima permintaan maaf itu dengan tenang. Ia pun mengerti bahwa sikap Kit muncul karena mendadak harus dijodohkan dengan seseorang yang sama sekali belum dikenalnya.
Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa kecil dan disambut oleh seorang bertubuh kurcaci. Kit segera menjelaskan bahwa mereka diutus oleh ratu untuk mencari Willow. Kurcaci itu mengaku dirinya adalah Willow. Namun, ketika Kit berbicara jujur, sosok Willow yang asli akhirnya menampakkan diri sebab ia memang mampu membaca pikiran seseorang. Willow sudah mengetahui segala yang terjadi di kerajaan Tir Aslan dan mengatakan bahwa Earth masih hidup meski kini ditahan oleh Crown di kota Immemorial jauh di seberang laut pecah. Mendengar itu, Borman yang sudah berpengalaman berkelana di luar perlindungan tiba-tiba ragu dan ingin mundur karena ia tidak ingin menempuh perjalanan berbahaya ke laut pecah. Meski begitu, Willow menegaskan bahwa mereka memang harus menuju ke sana. Di tengah obrolan itu, Willow lalu menghampiri Dove. Dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa Dove sebenarnya adalah Elora, sesuatu yang ditandai oleh tanda lahir di tangannya. Willow mengatakan bahwa Elora merupakan keturunan terakhir Cimmeria, calon ratu sejati sekaligus harapan terakhir dunia untuk menghadapi dan melawan kegelapan yang akan datang. 1 tahun yang lalu, Willow pernah bertemu kembali dengan Ratu Sorsha dan menyampaikan ramalannya bahwa musuh sejati masih berkeliaran. Ia meminta agar Elora segera dilatih dalam sihir, namun Ratu Sorsha menolak karena menganggap Elora masih terlalu muda. Dalam percakapan itu, Ratu Sorsha juga bercerita bahwa ia pernah mengutus suaminya, Matt Martigan, untuk mencari petunjuk keberadaan zirah Cimmeria. Sayangnya, hingga kini Matt Martigan tidak pernah kembali dan dianggap telah tiada. Ratu Sorsha pun meragukan kemampuan Willow dalam melatih Elora karena para penyihir hebat sudah lama lenyap. Merasa kecewa dan tidak dihargai, Willow akhirnya meninggalkan Ratu Sorsha sendirian di istana. Kembali ke masa sekarang, Willow yang kini menjabat sebagai kepala suku mengadakan pesta penyambutan untuk Elora. Dove sempat bertemu dengan Mims, putri Willow, yang dahulu pernah menyelamatkan dirinya saat hanyut di sungai ketika masih bayi. Dalam acara itu, Willow mengumumkan bahwa Elora akan menjalani latihan sihir selama beberapa minggu ke depan. Di tengah penjelasan, seorang wanita dari kerumunan meminta agar dilakukan tes jari. Willow menuruti permintaan tersebut, mengangkat tangannya, lalu berbisik kepada Dove agar ia memilih jarinya sendiri. Sayangnya, Dove justru memilih jari Willow, membuat para saksi kecewa. Tes itu sendiri adalah tradisi lama untuk membuktikan adanya potensi sihir dalam diri seseorang yang berniat belajar. Sementara itu, di istana Tir Aslan, Ratu Sorsha yang mendengar kabar Dove menghilang segera memerintahkan komandan pasukan Balatin untuk membawanya kembali. Namun dia menekankan agar Balatin tidak memberitahu siapa sebenarnya Dove. Sebelum berangkat, terlihat ada sesuatu yang aneh di tangan Balatin seakan menyimpan rahasia. Keesokan paginya, Kit yang sudah bosan tinggal di desa Newlyn berniat pergi sendiri untuk menyelamatkan saudaranya Erk tanpa menghiraukan peran penting Dove dalam ramalan. Willow pun memberitahu bahwa Dove telah menghilang. Kit yang tampak tidak peduli ditegur keras oleh Willow karena sikapnya yang egois. Setelah itu, Kit pun mulai menyadari kesalahannya dan mereka akhirnya sepakat untuk bersama-sama mencari keberadaan Dove. Laura! Laura! Depends upon you. Dove yang terlihat murung di tepi sungai merasa tidak percaya bahwa dirinya Elora sang penyelamat. Willow terus meyakinkan bahwa Dove harus mengakui dirinya adalah seorang calon ratu yang kelak akan mengalahkan kegelapan karena ini sudah takdir. Dove menginginkan Willow untuk ikut menyelamatkan kekasihnya Erk, namun dengan syarat Dove harus mematuhi dan mengikuti pelatihan sihir dari Willow meskipun ia tidak menyukainya. Akhirnya Willow pun berpamitan ke Mims kalau dirinya akan menemani Elora untuk menyelamatkan Erk. Dalam perjalanan dengan kereta kuda, Willow mulai mengajarkan dasar-dasar sihir kepada Dove dan menekankan pentingnya fokus. Malam pun tiba, Willow melanjutkan pelajaran dengan mengajarkan cara mengeja mantra. Meski sudah beberapa kali mencoba, Dove tetap kesulitan mengikuti bimbingan Willow. Saat pandangannya tertuju pada tongkat sihir, Dove mencoba meraihnya, namun Willow segera mencegah. Willow lalu menjelaskan bahwa tongkat itu bernama Cherlindrea, sebuah tongkat yang hanya boleh digunakan oleh Dove ketika ia sudah benar-benar menguasai sihir.
Keesokan harinya, Balatin bersama pasukannya berhasil sampai di desa Newlyn untuk melanjutkan pengejaran. Ia mengetahui para warga sedang bersembunyi dan menyampaikan bahwa Willow serta Dove harus segera kembali ke Tir Aslin sesuai perintah ratu. Dengan wajah pucat ketakutan, Mims menghampiri Balatin dan berbohong dengan mengatakan bahwa Willow dan Dove sudah lebih dulu kembali ke istana, namun salah satu prajurit menemukan jejak kereta yang mengarah ke barat, sehingga Balatin langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke arah tersebut. Sementara itu, Dove terus berusaha berlatih sihir, tetapi berkali-kali gagal. Willow yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya memarahinya karena dianggap kurang fokus pada pelajaran. Kit menanggapi dengan sinis, mengatakan bahwa menyelamatkan Erg jauh lebih penting daripada mengajarkan sihir kepada Dove saat ini. Setelah berlatih tanpa henti hingga larut malam, Dove pun tertidur kelelahan. Ketika terbangun, ia diliputi rasa kecewa, gagal, dan frustasi karena masih belum mampu menguasai sihir yang diajarkan Willow. Kembali ke masa lalu, puluhan ribu tahun yang silam, hiduplah Tul, pewaris kekaisaran Kemeria yang harus menggantikan posisi ayahnya setelah wafat. Namun, kedudukannya diguncang oleh adiknya sendiri, Tiberius, yang melakukan kudeta. Peristiwa itu memicu perang saudara berkepanjangan hingga membuat rakyat hidup menderita. Demi menghentikan penderitaan tersebut, Tul rela melepaskan tahtanya sebagai raja. Setelah itu, ibunya Annabel yang merupakan seorang pengrajin besi menghadiahkan Tul sebuah zirah yang kelak dikenal sebagai zirah Kemeria. Selain itu, Annabel juga memberikan sebuah kunci khusus yang berfungsi untuk membuka kekuatan sejati dari zirah tersebut bagi siapapun yang mengenakannya. Kembali ke masa sekarang, rombongan menyadari bahwa Dove telah menghilang, membuat mereka cemas dan segera mencarinya. Beruntung, Jet berhasil menemukan Dove yang terikat di atas kuda, tepat sebelum Balatin membawanya pergi dengan alasan atas perintah ratu. Jet yang curiga melihat sikap Balatin yang aneh, segera mencabut pedangnya untuk melawan, namun Willow menghentikan pertarungan itu karena ia menyadari Balatin sebenarnya telah terinfeksi virus dari suku Gel. Ketika mereka mulai mengepung Balatin, tiba-tiba muncul sekelompok prajurit misterius dari arah yang tak terduga sehingga bentrokan besar pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan, Willow terlihat sedang meracik sesuatu dengan tergesa-gesa, berharap bisa menggunakan campuran itu untuk melumpuhkan Balatin dan pasukannya. Setelah selesai, ia melemparkan racikan tersebut ke tengah kerumunan, menimbulkan asap tebal yang menyelimuti area pertempuran. Namun sayangnya, asap itu justru memberi kesempatan bagi Balatin untuk melarikan diri sambil membawa Dove. Menyadari hal itu, rombongan Willow segera bergerak mengejar demi menyelamatkan Dove. Perjalanan mereka terhenti sejenak ketika melihat pemandangan mengerikan di depan mata. Willow menjelaskan bahwa Dove tidak akan dibunuh karena jiwanya akan selalu berinkarnasi. Tetapi jika jiwanya sampai diasingkan, maka ia akan terperangkap selamanya tanpa harapan untuk kembali. Sementara itu, Dove yang tersadar tengah diculik berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Setelah berusaha keras, ia berhasil meloloskan diri dan segera berlari masuk ke hutan lebat, berusaha menjauh dari kejaran Balatin dan pasukannya. Kembali ke rombongan Willow, kereta yang mereka gunakan tiba-tiba patah dan tidak bisa lagi dipakai. Sebenarnya ada seorang penyihir di antara mereka yang mampu membuat kereta itu terbang melayang, namun Willow dengan tegas menolak untuk menggunakan sihirnya. Di sisi lain, Dove yang terus berlari akhirnya bertemu dengan dua wanita yang sedang berkemah. Ia meminta pertolongan, namun kedua wanita itu tidak percaya dengan ceritanya tentang kejaran Balatin. Di tengah ketegangan, mereka justru mengajaknya untuk makan bersama. Sementara itu, Willow dan rombongannya terlibat perdebatan sengit mengenai arah yang harus mereka tempuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Kit dan Borman melewati jalur lembah, sedangkan sisanya memilih jalan celah Petilis.
Dove kemudian menceritakan keadaannya kepada dua wanita itu. Ketika mereka melihat tanda lahir di tangannya, keduanya panik dan sadar bahwa ia bukan orang biasa. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Sayangnya, sebelum sempat melarikan diri, Balatin muncul dan langsung membantai salah satu wanita. Dove mencoba kabur, tetapi berhasil digagalkan. Wanita kedua pun ikut dibunuh di hadapannya. Balatin dengan dingin memperingatkan Dove bahwa jika ia tidak menuruti perintah, akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Sementara itu, Jade dan Graydon yang sedang mendorong kereta mulai mengungkapkan keraguan mereka terhadap kemampuan Willow sebagai seorang penyihir. Di saat yang sama, Willow merasakan bahwa Balatin sedang membawa Dove ke sebuah tempat bernama Slaughtered Lamb. Kit dan Dorman yang tiba lebih dulu di Slaughtered Lamb mulai menyusuri tempat itu untuk mencari Lux Arcana, sebuah kunci legendaris yang diyakini mampu membuka kekuatan sejati Zirah Chimeria. Mereka menyadari bahwa benda itu tersimpan di lokasi tersebut, namun jalan untuk menemukannya tidaklah mudah. Sementara itu, Balatin yang sudah sampai di tempat yang sama memaksa Dove untuk membuka jalan menuju Kron. Dalam keadaan terdesak, Dove tanpa sengaja melukai salah satu prajurit dengan sihirnya. Kejadian itu membuatnya merasa percaya diri, bahkan hampir sombong, dan ia berniat mengeluarkan lebih banyak sihir. Namun tindakannya justru membuat situasi semakin genting. Asrakmora, Huasa, Asrakmora. Jade, Willow, dan Graydon yang akhirnya berhasil menyusul kembali harus berhadapan dengan Balatin. Pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Cat dan Borman yang terus mencari Lux Arcana akhirnya menemukannya. Tetapi mereka segera sadar bahwa tempat itu ternyata dipenuhi oleh tikus tanah raksasa yang mengancam keselamatan mereka. Yours is the first concentration! Dove yang berhasil diselamatkan oleh Willow dan Graydon memohon agar Willow menggunakan sihirnya untuk mengalahkan musuh. Akan tetapi Willow justru menyuruh Dove kembali ke kereta dan menyelamatkan diri, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Puncaknya terjadi ketika Willow melihat sahabat lamanya Silas tewas di tangan prajurit Balatin. Duka dan amarahnya memuncak hingga akhirnya melepaskan kekuatan sihir luar biasa yang selama ini ia pendam. Sihir itu begitu kuat hingga berhasil meluluhlantakkan Balatin beserta pasukannya. Usai pertempuran, Willow bergegas menghampiri Silas yang sudah tidak bernyawa, lalu menangis di samping tubuh sahabatnya itu. Di sisi lain, Balatin yang masih bertahan hidup dengan tubuh penuh luka meminta Jade untuk mengakhiri hidupnya, meski awalnya Jade ragu karena menganggap Balatin sebagai guru bela diri pedang yang ia hormati. Akhirnya, ia meneguhkan hati dan mengayunkan pedang, mengakhiri penderitaan sang guru. Dengan hati yang berat, mereka melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Pangeran Erk. Namun malapetaka baru muncul ketika Graydon tiba-tiba terjatuh. Mereka segera menyadari bahwa dirinya ternyata sudah terinfeksi, bahkan kerasukan oleh kekuatan gelap dari suku Gel. Rombongan yang kini sudah berada di wilayah Nockmaar membawa Pangeran Graydon yang telah terinfeksi ke sebuah tempat terdekat, kastil peninggalan Ratu Bavmorda, nenek dari Kit. Suasana kastil itu kelam dan penuh kenangan pahit, namun mereka tidak punya pilihan selain menjadikannya sebagai tempat perlindungan sementara. Beberapa jam berlalu, mereka mencoba berbagai cara, namun belum juga menemukan metode untuk menyembuhkan Graydon. Ketegangan semakin memuncak ketika Kit mengusulkan untuk mengakhiri hidup Graydon, terinspirasi dari apa yang pernah dilakukan Jade kepada Balatin demi menghentikan penderitaannya. Usulan itu mengejutkan semua orang, terutama Dove yang langsung menentangnya. Dengan penuh keyakinan, Dove mendesak Willow untuk turun tangan karena ia percaya pengalaman Willow dalam mengalahkan Ratu Bavmorda bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan Graydon kali ini.
Willow kemudian menceritakan kisah kelam tentang Ratu Bavmorda. Dahulu, Bavmorda adalah sosok baik hati dengan kekuatan sihir yang luar biasa, namun segalanya berubah ketika ia diculik oleh Kron, yang lalu menjerumuskannya ke dalam kegelapan hingga menjadi penguasa jahat. Willow juga menjelaskan bahwa metode penyembuhan untuk Graydon sebenarnya tercatat dalam sebuah buku sihir kuno. Mereka pun segera bersiap melakukan ritual pengobatan, dan Willow mengajak Dove untuk membantunya membuat salep serta membacakan mantra. Ia juga memperingatkan yang lain agar tidak masuk ke menara tinggi karena tempat itu adalah portal berbahaya menuju ke alam baka. Kit yang melihat Jade masih dirundung duka mencoba menghiburnya, namun upaya itu justru membuat Jade merasa tidak dimengerti. Di sisi lain, Borman menemukan sebuah pintu misterius yang terkunci rapat. Dengan penuh ambisi, ia berusaha membukanya karena yakin ada harta karun tersembunyi di baliknya. Kit kemudian kembali membawa bahan untuk membuat salep. Willow yang tengah sibuk memperingatkan bahwa setiap bahan harus lengkap karena jika ada yang kurang, maka ritual bisa berakibat fatal. Ternyata bahan yang dikumpulkan Kit belum lengkap, sehingga dengan rasa jengkel ia terpaksa kembali mencari. Dalam perjalanannya, ia bertemu Borman yang sedang mencari minyak untuk mencoba membuka pintu misterius itu. Akhirnya, Kit berhasil menemukan sebuah toples berisi posum yang dibutuhkan. Sementara itu, Willow dan Dove mulai melakukan ritual pada Graydon. Mereka membuka bajunya dan menemukan bekas luka lama. Graydon menjelaskan bahwa itu adalah bekas penyakit yang dideritanya sejak kecil, namun tiba-tiba ia mulai menunjukkan gejala halusinasi. Dalam perjalanan kembali, Kit mengalami penglihatan aneh. Ia melihat sosok Bavmorda sedang bersumpah setia pada kegelapan. Penglihatan itu membuatnya menjatuhkan posum sebelum akhirnya ia segera membawanya kembali ke Willow. Setelah semua bahan terkumpul, Willow dan Dove meracik salep dan mengoleskannya ke tubuh Graydon sambil melantunkan mantra. Perlahan Graydon tersadar, namun tiba-tiba ia mulai menirukan suara Erg yang mengaku berada di dalam sel. Ternyata itu hanyalah tipu muslihat Leech untuk mengacaukan konsentrasi mereka. Tak berhenti di situ, Leech kemudian menirukan suara Mims untuk memaksa Willow mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dove yang mendengar hal itu langsung menuntut penjelasan dari Willow hingga tiba-tiba Try to relax. Borman yang masih berusaha membuka pintu misterius tiba-tiba mendengar bisikan aneh yang mengatakan bahwa Lux Arcana telah dicuri oleh Kit darinya. Jelas itu hanyalah hasutan yang ditujukan untuk memecah belah mereka, namun bisikan tersebut mulai mempengaruhi pikirannya. Di sisi lain, Dove bertemu dengan Kit dan mencurahkan rasa bersalahnya karena dua wanita yang ia temui di hutan sebelumnya terbunuh akibat ulahnya. Saat itu juga, Dove kembali mendengar suara misterius entah dari mana. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti suara itu dengan Kit yang menerimanya. Sementara itu, Jade dihantui masa kelamnya sendiri, menyaksikan kembali bayangan mengerikan saat orang tuanya dibantai oleh pasukan kegelapan. Dove terus mengikuti suara tersebut hingga akhirnya ia diperlihatkan sebuah penglihatan mengerikan, pembantaian yang dilakukan Ratu Bavmorda terhadap ibunya sendiri. Beberapa saat kemudian, Dove kembali ke tempat Willow dan mendapati Graydon tampak sehat karena ritual yang mereka lakukan sebelumnya dianggap berhasil. Namun Willow tidak terlihat di sana, membuat mereka khawatir dan berusaha mencarinya. Dalam pencarian itu, Dove menyadari bahwa Willow ada di menara tinggi, tempat yang sebelumnya telah dilarang olehnya sendiri. Sesampainya di menara, mereka tidak menemukan Willow, melainkan melihat wajah Graydon mulai berubah karena ternyata tubuhnya masih dirasuki dan belum benar-benar sembuh dari infeksi. Dove yang menyaksikan keadaan itu hanya bisa terjebak tanpa mampu berbuat apa-apa. Tiba-tiba Willow muncul dan Graydon langsung melempar batu ke arahnya. Meski serangan itu berhasil dihindari, dalam keadaan kerasukan, Graydon mengungkapkan kebenaran bahwa keselamatan Dove ketika masih kecil bukanlah sepenuhnya karena Willow berhasil mengalahkan Ratu Bavmorda, melainkan karena kecerobohan ratu itu sendiri. Saat Graydon bersiap melakukan ritual berbahaya, Kit, Jade, dan Borman datang menghentikan. Kit menyerahkan tongkat sihir kepada Willow yang segera menggunakannya untuk menggagalkan ritual tersebut. Setelah itu,
itu, Borman maju menghajar Graydon, namun Kit menghentikannya dan segera mendekati Dove. Ia membujuk Dove agar mau menyelamatkan Graydon dengan sihirnya, meski Dove ragu karena belum tahu cara mengucapkan mantra penyembuhan. Kit menegaskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, cukup mengikuti kata hatinya. Akhirnya, karena rasa iba dan keyakinan yang tumbuh, Dove berhasil menyelamatkan Graydon. Ternyata dari kejadian itu terungkap bahwa Dove memiliki bakat sihir yang kuat dan terpendam dalam dirinya. Setelah Graydon berhasil diselamatkan, keadaan pun kembali normal meski rasa tegang masih tersisa di hati mereka. Tanpa membuang waktu, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Immemorial, tempat Earth diyakini ditawan. Namun, dari kejauhan, suku Gale tampak sudah mengawasi setiap gerak-gerik mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di sisi lain, Pangeran Earth akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia terlihat kebingungan menatap sekeliling karena sama sekali tidak tahu di mana ia berada. Adegan berlanjut dengan menampilkan Kit dan rombongannya yang dikejar tanpa henti oleh bangsa Gale. Mereka berusaha melawan dengan segala kemampuan, namun serangan itu sia-sia dan justru membuat mereka semakin terdesak hingga terpaksa melarikan diri. Dalam pelarian, mereka akhirnya bersembunyi dan mencoba mencari cara agar bisa selamat. Willow kemudian mengusulkan untuk memasuki hutan Wildwood. Meskipun ia tahu hutan itu sangat berbahaya bagi nyawa mereka, pilihan lain tidak ada. Akhirnya dengan berat hati, mereka pun masuk ke hutan tersebut. Di dalam hutan, suasana justru terasa menipu karena tampak begitu indah. Kupu-kupu berterbangan di sekitar mereka, menambah kesan damai sesaat. Jade kemudian bercerita bahwa Bone Rivers, kelompok yang telah membunuh keluarganya, pernah melarikan diri ke hutan ini dan mungkin saja masih bersembunyi di sini. Dove yang penasaran terus menggoda Willow agar meminjamkan tongkat sihirnya, namun Willow tetap menolak karena Dove belum menguasai sihir dengan benar. Sementara itu, Borman asyik memberi tips pada Graydon tentang cara memikat wanita. Namun di tengah candaannya, ia mendadak menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Dengan nada tenang, Borman mencoba memperingatkan yang lain, tapi tiba-tiba mereka akhirnya tertangkap dan dibawa ke sebuah desa kecil misterius yang lokasinya tidak diketahui. Di sana, mereka bertemu dengan Lori serta seorang wanita tangguh bernama Scorpia, sosok yang ternyata sudah dikenal Borman. Kit mencoba bernegosiasi dengan Scorpia agar mereka bisa dibebaskan, namun usaha itu gagal. Akhirnya mereka semua dipisahkan, Borman dibawa ke tenda Scorpia, Willow dan Graydon dilemparkan ke Burrow. Kit dan Dove dikurung di Rattler, sementara Jade diikat pada batang pohon sebagai tontonan. Saat dikurung bersama, Dove membuka pembicaraan dengan Kit dan mengaku tahu bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dengan Jade meski Kit terus mengelak. Dove lalu mengutarakan ide untuk melarikan diri. Di sisi lain, Borman menceritakan pada Scorpia kisah pelariannya dari Skelin, mencoba mempengaruhi pikirannya. Once I see the face of that mountain, how was I to know they were Carcosian? I was framed as a criminal before they finally captured me. Sementara itu, Willow bertemu kembali dengan teman lamanya, Roll, untuk meminta bantuan agar bisa meloloskan diri dari Bone Rivers. Roll memberinya selembar daun ajaib yang akan menunjukkan jalan yang terlarang dilewati oleh pasukan tersebut. Pada saat bersamaan, Kit dan Dove berhasil melarikan diri dari kurungan mereka, namun langsung terkepung ketika berusaha menyelamatkan Jade. Mereka melihat Jade yang terikat di pohon sedang dipermainkan oleh pasukan Lori. Kit memohon kepada Lori agar Jade dibebaskan, tetapi permintaan itu ditolak karena belum ada persetujuan dari Scorpia. Ketika Scorpia akhirnya datang, Jade berhasil melepaskan ikatannya, merebut senjata dari seorang prajurit, lalu berlari ke arah Scorpia untuk melawan.
Namun saat Scorpia melihat tanda aneh di leher Jade, ia tiba-tiba menghentikan serangannya. Dengan wajah terkejut, Scorpia merintahkan pasukannya membawa Jade ke dalam tenda. Di sana Scorpia mengungkapkan bahwa tanda yang dimiliki Jade sama persis dengan miliknya. Tanda itu diberikan saat mereka berusia 100 hari, sebuah warisan dari ayah mereka, Kyle Bone Rivers pertama. Scorpia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah saudara, meskipun berbeda ibu, dan keduanya merupakan anak yang selamat dari perang besar di Nockmaar. Kyle sendiri dibunuh oleh Mat Martigan, sementara ibu Jade dibunuh oleh seorang ranger yang kemudian menculik Jade dan membawanya ke Tir Asleen. Willow dan Graydon yang sudah mendapatkan petunjuk dari Roll segera mencari kawan-kawan mereka yang lain. Namun ketika tiba di desa, ternyata sedang berlangsung sebuah pesta penyambutan besar. Dove yang lebih dulu menemukan Willow langsung berlari menemuinya. Ia menjelaskan bahwa Jade ternyata adalah seorang Bone Rivers, lalu mengajaknya ikut ke pesta tersebut. Saat mereka sampai, Dove sempat melihat tongkat sihir Willow dipakai Lori hanya untuk mengaduk makanan, membuat Willow terperangah kaget melihat bagaimana benda sakral itu diperlakukan. Tak lama kemudian, Scorpia secara resmi memperkenalkan Jade di hadapan seluruh anggota Bone Rivers sebagai adik kandungnya yang telah lama hilang. Sambutan itu disambut meriah, mereka pun larut dalam pesta. Semua yang hadir memakan buah aneh yang dikenal sebagai buah kejujuran, konon mampu membuat siapapun yang memakannya berbicara apa adanya, sehingga suasana pesta semakin riuh dan penuh tawa. Di sisi lain, Jade yang berduaan dengan Kit akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa dibohongi oleh Ratu Sorsha selama ini. Pengakuan itu membuat Kit terkejut sekaligus sakit hati karena ia sendiri tidak pernah tahu kebenarannya. Kit yang masih murung kemudian ditemui oleh Dove yang menasihatinya untuk segera meminta maaf pada Jade sekaligus belajar jujur pada dirinya sendiri. Sementara itu, Willow yang sedang duduk santai bersama Graydon mendadak mengaku bahwa ia sebenarnya hanyalah seorang penipu tua yang tidak punya bakat sihir hebat. Dove yang mendengar ucapan itu merasa kecewa lalu pergi meninggalkan mereka. Malam semakin larut, Kit akhirnya memberanikan diri menemui Jade secara pribadi dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Tiba-tiba sekelompok troll muncul dan membawa Kit secara paksa. Trolls. Erg yang sudah siuman mencoba melarikan diri, namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa di sekeliling hanyalah hamparan padang pasir tanpa batas, membuatnya kebingungan harus kemana. Sementara itu, Kit dan Willow yang terperangkap oleh bangsa troll dibawa ke markas besar mereka di Skellin, tempat para tawanan disiksa dan dijadikan pekerja. Keduanya dijebloskan ke dalam sel, di mana mereka bertemu dengan seorang pria tua yang mengaku dirinya adalah Mat Martigan. Di sisi lain, rombongan yang tersisa bertekad menyelamatkan Kit dan Willow. Mereka memasuki terowongan yang dipenuhi bau busuk, menusuk, dan harus menghadapi para troll penjaga. Semakin dalam masuk, mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu, apalagi tongkat sihir Dove ikut bereaksi setiap kali terjadi guncangan hebat di sekitarnya. Para troll akhirnya menyadari ada penyusup dan segera bergegas melakukan pemeriksaan. Willow yang mendengarkan dengan cermat ucapan pria tua itu akhirnya sadar bahwa orang tersebut bukanlah Mat Martigan, melainkan Galagesh, sosok pengkhianat yang dahulu pernah menjerumuskan ayah Kit dalam pencarian Zirah Kemeria. Dove dan rombongannya lalu memutuskan menyamar sebagai pengawas pekerja tahanan untuk bisa bergerak lebih leluasa. Kit yang berhasil melepaskan ikatan di tangannya sempat membantu Galagesh melarikan diri. Meski Galagesh hampir jatuh ke jurang, Kit berhasil menolongnya. Dari percakapan mereka, Galagesh memberitahu bahwa Mat Martigan masih hidup dan berada di sebuah tempat kuno yang bisa diakses melalui lorong tersembunyi di wilayah itu, sesuatu yang tidak diketahui oleh para troll.
Sementara itu, Graydon dan kelompoknya yang menyamar sempat bertemu Lord Saris, kepala divisi di Skelin. Graydon yang bertugas ikut berjaga di level Triton hampir terbongkar penyamarannya karena tingkahnya yang mencurigakan. Namun berkat aktingnya yang meyakinkan, ia berhasil mengelabui kecurigaan tersebut hingga mereka semua bisa melanjutkan rencana masing-masing. Perjalanan kemudian membawa Dove dan kelompoknya ke sebuah tebing curam yang harus mereka lewati. Jade mencoba melompat, namun kakinya terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya Dove dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Meski begitu, insiden tersebut membuat tongkat sihir Dove terlepas dari genggaman dan jatuh ke bawah. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan, seluruh rombongan berhasil berkumpul kembali. Dove dengan jujur menceritakan kepada Willow bahwa tongkat sihirnya telah jatuh. Willow langsung menegaskan bahwa kecerobohan itu akan membawa masalah besar bagi Dove di kemudian hari. Sementara itu, Galagesh menemukan sebuah pintu rahasia yang hanya bisa ia lihat, sedangkan Kid, Jade, Dove, dan Borman sama sekali tidak dapat melihatnya. Mereka pun memutuskan mengikuti Galagesh yang kemudian membawa mereka menuju ke makam Wiggleham, tempat yang diyakini menyimpan harta kekayaan turun-temurun. Untuk membuka pintu makam, mereka harus menjawab serangkaian teka-teki. Galagesh mencoba menjawab dengan kata nama dan berhasil membuka tahap pertama, namun mereka semua terjebak ketika tidak menemukan jawaban selanjutnya. Waktu terus berlalu hingga mereka akhirnya duduk lelah dan hampir menyerah. Di tengah situasi itu, Borman memaksa membuka pintu dengan senjatanya. Pertengkaran pun terjadi ketika ia memancing Galagesh agar lengah. Tiba-tiba Dove menyebut kata ketidakadaan dan seketika pintu terbuka. Galagesh serta Borman tanpa pikir panjang langsung berlari masuk ke dalam untuk mencari Zirah Kemeria. Kid yang mendengar suara ayahnya di dalam ruangan itu merasa terpanggil. Ia nekat masuk dengan keyakinan bisa menyelamatkan ayahnya, meski hal itu membuatnya melupakan misi utama menyelamatkan Erk. Beruntung, Jade dan Dove sigap menarik paksa Kid keluar sebelum ia semakin terjebak. Saat mereka keluar dari makam, pasukan troll sudah menunggu dan menghadang, bentrokan pun tak terhindarkan. Something for 10 starting to like you. Setelah berhasil mengalahkan para troll, rombongan buru-buru kabur dari kejaran pasukan yang lebih besar. Dalam kondisi terdesak, Galagesh memutuskan memisahkan diri untuk menahan serangan troll, memberi waktu bagi Kid dan yang lain untuk melarikan diri. Perjalanan membawa mereka ke sebuah tempat aneh yang penuh misteri. Di sana, Kid meluapkan kemarahannya. Ia menuduh sang ayah lebih memilih Elora dengan mengorbankan dirinya, bahkan merenggut kebahagiaannya sejak kecil. Tiba-tiba, lantai di bawah Kid runtuh, membuatnya jatuh dan tenggelam ke bawah. Situasi mendadak kacau. Willow mencoba menghancurkan lantai itu dengan sihir, namun usahanya gagal. Pada saat itulah, Dove berhasil menemukan kembali tongkat sihirnya dan segera menggunakan untuk membantu menyelamatkan Kid. Botsama! Bantai! Botsama! Beralih ke Erk, dalam keadaan lemah dan tak berdaya, di tengah padang tandus, ia menemukan sebuah sumber air yang tampak mencurigakan. Meskipun sadar bahwa air itu bisa saja berbahaya, rasa haus yang tak tertahankan membuatnya tetap memilih untuk meminum. Seketika setelah itu, Erk mendengar suara lembut seorang wanita yang entah dari mana asalnya. Penasaran, ia memutuskan mengikuti suara tersebut, hingga akhirnya menemukan sosok wanita misterius yang terkurung di dalam sebuah sel. Erk yang kini bersama wanita misterius itu mulai membuka diri. Ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari Tir Aslin dan merupakan seorang pangeran yang diculik oleh monster. Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya memiliki seorang kekasih, namun wanita misterius itu tampak tidak peduli dengan cerita pribadi. Tiba-tiba di tengah percakapan, Erk mendapat sebuah penglihatan tentang Kid yang sedang dalam bahaya, berjuang mati-matian demi menyelamatkannya. Sementara itu, di tempat lain, Kid benar-benar berhasil diselamatkan oleh Dove berkat kekuatan tongkat sihirnya. Setelah itu, mereka semua segera melanjutkan perjalanan menuju seberang laut pecah.
Namun ketika menyeberang, kondisi Kit yang masih lemah membuatnya kembali terjatuh, sehingga rombongan terpaksa mencari tempat untuk beristirahat. Perjalanan bawa mereka ke sebuah rumah yang tampak kosong. Setelah diperiksa, ternyata rumah itu dihuni oleh seorang pria tua yang memiliki sebuah kereta unik yang dapat dikendarai mengelilingi teluk di sekitarnya. Mereka pun membujuk pria tua itu agar menyewakan keretanya sebagai cara untuk menghemat tenaga dalam perjalanan panjang mereka. Sementara itu, Eric terbangun dari pingsannya dengan perasaan aneh, seolah ia baru saja mengalami hayalan tentang upayanya menyelamatkan Kit. Eric pun memilih menemui wanita misterius itu lagi. Wanita tersebut berkata bahwa ia berniat pergi melewati sebuah gerbang yang ada di depannya, tetapi Eric melarangnya. Saat keduanya keluar, mereka dikejutkan karena kolam itu kini benar-benar penuh dengan air berlimpah. Di sisi lain, rombongan yang tengah beristirahat malam tiba-tiba dikejutkan dengan serangan mendadak dari bangsa Wyrm yang sudah mengepung mereka. Tanpa banyak pilihan, mereka segera naik ke kereta dan melarikan diri. Pengejaran sengit pun terjadi dan di tengah kekacauan itu, sebuah kejutan besar terungkap. Graydon ternyata mampu menggunakan sihir. Karena hari sudah gelap, rombongan akhirnya sepakat untuk beristirahat semalaman di sebuah pulau terpencil agar bisa memberi waktu istirahat bagi monster laut yang telah membawa mereka sejauh ini. Selama berada di sana, Dove memutuskan melanjutkan latihannya bersama Willow hingga berhari-hari ke depan. Melihat hal itu, Kit yang tak mau kalah juga berlatih dengan Jade, kali ini menggunakan pedang. Willow bermimpi tentang Mims yang terlihat tak berdaya dan meminta pertolongan darinya. Ia terbangun dengan keringat dingin, diliputi ketakutan bahwa mungkin saja mimpi itu adalah kenyataan. Di sisi lain, Borman yang tengah sendirian mencoba memasangkan Lux Arcana ke zirah Kemeria, namun tidak terjadi apa-apa, membuatnya frustasi. Sementara itu, Graydon merasa iba pada monster laut yang terlihat depresi setelah perjalanan panjang. Tanpa sepengetahuan yang lain, ia memutuskan untuk melepaskannya kembali ke laut. Willow pun mengalami mimpi lagi. Kali ini ia melihat Mims yang berkata bahwa Willow gagal melindunginya. Tepat saat itu, Dove datang membangunkannya. Willow yang diliputi cemas mendadak ingin pulang, yakin bahwa mimpi tersebut adalah peringatan nyata. Namun, Dove menegaskan mungkin saja itu hanyalah tipu daya Kron untuk memecah belah mereka. Pada akhirnya, tindakan Graydon melepaskan monster laut diketahui, membuat semua orang marah karena perjalanan mereka kini terhambat. Meski begitu, Dove justru memahami alasan Graydon dan ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, yakin bahwa tujuan mereka sudah semakin dekat. Sementara itu, Eric mulai merasakan tubuhnya semakin melemah akibat cairan aneh yang ia minum sebelumnya. Hanya mampu merangkak, ia kembali diberi cairan itu oleh wanita bangsa Wyrm yang seakan ingin terus mempertahankan kendali atas dirinya. Di tengah perjalanan, rombongan harus berhenti karena di hadapan mereka terbentang jurang besar yang tampak mustahil untuk dilewati. Dove merasa bahwa mereka sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan kota Immemorial. Dalam keputusasaan, ia akhirnya mengaku bahwa diri selalu memiliki keterhubungan dengan Kron dan ia tahu tentang ramalan Willow yang mengatakan bahwa dirinya akan mati di kota Immemorial dengan tongkat sihir yang patah. Karena itulah, Ratu Sorcia selama ini menyembunyikan identitasnya, berharap takdir itu bisa berubah. Mendengar pengakuan itu, Kit yang melihat Dove terpuruk mencoba menyemangati, menegaskan bahwa nasib bisa diubah. Akhirnya dengan tekad baru, keduanya berani mengambil keputusan ekstrim, terjun bebas bersama ke jurang yang dalam.
Kit dan Dove yang ternyata berhasil selamat segera melanjutkan perjalanan mereka. Langkah demi langkah membawa keduanya menuju sebuah pemandangan mengejutkan, sebuah kota tua yang megah namun penuh aura kelam. Kota itu adalah immemorial, persis seperti yang telah disebutkan Dove sebelumnya. Mereka menapaki jalan-jalan kota itu dengan hati-hati, menjelajahinya secara perlahan sambil merasakan hawa aneh yang semakin pekat, hingga akhirnya di tengah penelusuran itu, mereka bertemu kembali dengan Erk. Namun wajah Erk kini tampak berbeda, berubah dengan ekspresi asing yang membuat keduanya sadar ada sesuatu yang tidak wajar menimpa dirinya. Erk terkejut saat melihat kedatangan Kit bersama Dove. Ia menyambut mereka dengan sikap hangat seolah ingin melepas rindu. Namun suasana segera berubah ketika ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Erk mengatakan bahwa selama ini ia sudah tahu identitas asli Dove, bahwa dirinya adalah Elora Danan, dan semua itu ia ketahui dari seorang wanita misterius yang selalu menemaninya. Mendengar pengakuan itu, Kit spontan menebak bahwa wanita tersebut pasti Kron, lalu menuduh Erk telah berpihak padanya. Meski begitu, Erk tetap mencoba membujuk Kit dan Dove untuk ikut menemuinya karena Kron sudah menanti mereka. Sementara itu, Jade dan Graydon yang bertekad menyusul Kit dihentikan oleh Borman. Willow menegaskan bahwa Kit adalah penerus Matt Martigan yang ditakdirkan untuk melindungi Elora, sehingga mereka harus percaya dan tetap di tempat. Namun Jade bersikeras, ia merasa tak bisa tinggal diam sementara Kit berada dalam bahaya. Dengan tekad bulat, Jade pun melompat untuk mengejar. Graydon mengikuti langkahnya, sedangkan Willow dan Borman masih bertahan. Tak lama, Willow menyinggung sifat Borman, menyadarkannya bahwa ia sebenarnya memiliki kesetiaan dan ketangguhan yang besar. Kata-kata itu akhirnya menyalakan kembali keyakinan Borman, hingga ia memutuskan untuk menyusul Jade dan Graydon. Erk kemudian membawa Kit dan Dove masuk ke dalam sebuah ruangan megah, tempat Kron menunggu. Dengan nada penuh keyakinan, Erk bercerita bahwa ia mengagumi sosok Wyrm seperti seorang ibu. Tiba-tiba muncul seorang wanita di hadapan mereka, dialah Kron. Kron mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, membangkitkan kembali Wyrm untuk membawa era baru bagi dunia, era yang penuh kegelapan namun menurutnya adalah kebangkitan sejati. Ia menawarkan sebuah pilihan kepada Kit dan Dove, menuntut mereka segera menentukannya. Kit dan Dove minta waktu untuk berunding. Akhirnya mereka memilih langkah masuk ke sebuah gerbang cahaya yang terbuka di hadapan mereka. Di dalamnya mereka melihat keramaian orang-orang yang berlalu lalang hingga sosok Sorsha muncul dan menghampiri. Sorsha dengan penuh penyesalan meminta maaf pada Dove karena telah menyembunyikan identitas aslinya dengan alasan hanya ingin Dove bisa hidup bahagia tanpa beban. Tak lama, Erk kembali muncul dan mendekati Dove, bahkan mengutarakan keinginan tentang pernikahan mereka. Kit yang melihat itu segera berusaha mencegahnya, namun Erk tetap membawa Dove menjauh darinya. Jade, Graydon, dan Borman yang tiba di depan pintu mencoba membukanya dengan sihir Graydon. Namun, semua usahanya gagal. Tiba-tiba badai pasir besar menghantam dan naasnya mereka bertiga perlahan berubah menjadi batu, tak mampu melawan kutukan itu. Di bawah sebuah pohon, Erk mengungkapkan pada Dove agar melepaskan identitasnya sebagai Elora Danan dan kembali menjadi dirinya yang dulu sebelum tahu siapa sebenarnya dia. Sekali lagi, Erk memohon agar Dove menikah dengannya dan hidup bersama selamanya, namun Dove menolak dengan tegas karena ia sadar takdirnya tidak bisa diubah, meskipun Wyrm mampu menggoyahkan jalan hidupnya. Di sisi lain, Sorsha mendekati Kit dan mengakui kesalahannya karena terlalu banyak mengatur hidup putrinya. Kini, Sorsha menyerahkan kebebasan pada Kit untuk memilih jalannya sendiri. Tiba-tiba Kit mendengar suara ayahnya, Matt Martigan, yang mendesaknya untuk segera pergi menyelamatkan Elora. Kit pun berlari mencari Dove, namun di bawah pohon ia justru menemukan Kron bersama Erk. Kron berusaha menghasut Kit agar membuat pilihan sesuai keinginannya, tetapi Kit menolak mentah-mentah dan menggunakan kekuatannya untuk mengubah Kron menjadi batu. Tak lama kemudian, sebuah adegan menyerupai pernikahan berlangsung. Dove muncul mengenakan gaun pengantin diantar oleh Sorsha. Banyak tamu hadir, termasuk teman-temannya, namun Willow tidak tampak di sana. Cincin hampir terpasang hingga Dove menyadari sosok di hadapannya bukanlah Erk, melainkan Wyrm dalam wujud manusia. Dove pun menolak melanjutkan pernikahan itu. Kron marah besar, menyatakan penolakan tersebut akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi dunia. Di tengah ketegangan itu, Willow muncul menegaskan bahwa Dove adalah Elora Danan. Dengan tongkat sihirnya, Willow mematahkan ilusi yang diciptakan Kron.
Dove lalu menghampiri Kit dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menikah dengan saudaranya, Irk. Tiba-tiba, Kron menampakkan wujud aslinya yang mengerikan, diikuti kemunculan para Wyrm yang siap menghancurkan mereka. Dalam situasi terdesak, mereka memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Ketika Dove bersiap menggunakan sihirnya melawan Kron, Irk tiba-tiba mencegahnya dan Kron lalu memprovokasi dengan menyebut keberadaan tongkat Cherlindrea. Graydon yang ada di sana kebetulan memegang tongkat itu. Ia mencoba menggunakan sihirnya untuk melawan, namun kekuatannya tidak cukup dan ia tak berdaya di hadapan Kron. Graydon yang sebelumnya sempat percaya diri kini jatuh dalam keputusasaan setelah gagal melawan Kron. Tongkat Cherlindrea yang ia pegang dipatahkan dengan mudah, lalu Kron menghajarnya tanpa ampun, melemparkan tubuh Graydon ke dalam lorong gelap tempat kebangkitan para Wyrm. Dove yang melihat kejadian itu tak mampu menahan emosinya. Dengan tekad penuh, ia mengaktifkan sihir dari tangannya hingga menghantam Kron. Pada saat bersamaan, para Wyrm yang sebelumnya mengepung Boorman dan kawan-kawan lenyap seketika. Boorman pun sadar saatnya telah tiba. Ia mempercayakan zirah Kemeria kepada Kit, mengakui bahwa hanya Kit yang pantas mengenakannya. Pertarungan besar pun akhirnya dimulai. Kit berusaha keras menyadarkan Irk, berharap saudaranya kembali waras. Namun Irk yang sudah dikuasai kegelapan terus meyakini bahwa Kron adalah pihak yang benar. Dove sendiri sempat ragu menghadapi Kron. Ia memilih bersembunyi di balik sebuah batu, gemetar ketakutan. Di saat itu Willow muncul dengan tongkat sihirnya, berbicara langsung pada Dove. Dove mengaku bahwa ia merasa Kron terlalu kuat dibandingkan dirinya. Willow lalu menjelaskan bahwa sumber kelemahannya adalah keraguan, dan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Kron adalah dengan menyingkirkan rasa takut dan menemukan keberaniannya sendiri. You will eat. Akhirnya Dove berhasil menemukan keberanian dan Kron pun berhasil dikalahkan. Namun sebelum musnah, Kron menyerahkan kekuatannya kepada Irk, membuat tubuhnya berubah menjadi wujud menyeramkan layaknya Wyrm. Kit yang telah mengenakan zirah Kemeria bersiap menghadapi saudaranya. Pertempuran antar darah daging itu pun tak terhindarkan. I want to hurt you. You can't hurt me. Wait. Meski sudah menggunakan zirah Kemeria, Kit tetap tak mampu mengalahkan Irk. Di hadapan Dove, ia merasa terpukul melihat saudaranya tersesat semakin jauh ke dalam kegelapan. Pada momen itu, Willow menghancurkan tongkat sihirnya sendiri dan mengambil sebuah batu berkilauan dari dalamnya. Ia menyerahkan batu itu kepada Kit yang lalu menggenggamnya erat dengan harapan bisa membawa Irk kembali seperti dulu. But I did not come all this way to lose you. You're far away right now. Mereka semua terharu ketika akhirnya Irk kembali siuman, meski wajah-wajah mereka masih menyimpan luka batin dari pertarungan panjang yang baru saja berlalu. Di sisi lain, Boorman yang berhasil menaklukkan pasukan Gale seorang diri datang dengan tubuh penuh peluh namun tetap gagah. Ia lalu menyerahkan seruling yang ternyata adalah tongkat sihir milik Graydon kepada Dove sebagai simbol kepercayaan dan harapan baru. Setelah itu, rombongan memutuskan untuk meninggalkan kota Immemorial yang penuh kegelapan.
Meski begitu, Dove masih diliputi rasa was-was. Ia percaya bahwa para Wyrm belum sepenuhnya musnah. Willow menegaskan bahwa kekhawatiran itu benar adanya karena Wyrm akan selalu memburu mereka kemanapun mereka pergi. Peringatan itu membuat perjalanan mereka terasa berat, namun mereka sadar bahwa petualangan belum berakhir. Dove pun tampak cemas memikirkan kondisi Graydon, tapi mereka tetap melangkah menuju perjalanan berikutnya dengan sisa-sisa keyakinan. Sementara itu di tempat lain yang jauh berbeda, Graydon terbangun di antara tumpukan mayat dengan pemandangan mengerikan mengelilinginya. Ia berjalan perlahan, bingung dan takut, hingga tiba-tiba melihat sosok yang sangat mirip dengan Dove. Dengan wajah penuh kebingungan, Graydon bertanya, "Apa ini?" Wanita itu tersenyum samar lalu menjawab, "Fajar dari era baru dunia ini adalah eraku. Namun, aku tidak bisa mewujudkannya seorang diri. Untuk itu, aku membutuhkanmu, Graydon, untuk membantuku memimpin dunia." Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!